Kita lanjut lagi sekarang menyelesaikan suatu pertidaksamaan ya. Dari yang simple dulu aja. Kalau misalnya kita dikasih pertidaksamaan 3x ditambah 4 itu lebih dari 10. Nah, ini yang simple ya. 3x plus 4 lebih dari 10. Nah, kita misalnya mau nyari x-nya itu batasnya berapa sih? Lebih dari berapa ataupun kurang dari berapa gitu kan. Berarti langkah pertama ini bisa kita kurangin dulu 4 kedua ruas gitu ya. Nah, yang tadi aturannya kalau misalnya dikurangin ataupun dijumlahin tanda pertidaksamaannya tetap gitu kan. Berarti 3x tambah 4 dikurang 4, sisa 3x doang. 10 dikurang 4, 6. Baru kita bagi 3 nih. Nah, kalau dibagi 3, karena ini adalah bilangan positif si 3-nya gitu ya, berarti tanda pertidaksamaannya nggak berubah. Jadi x lebih dari 2. Oke? Nah, terus misalnya ini yang pertama. Terus ini dan salah gitu. Kita sekalian nyari ya. Misalnya dan apa nih? Min 2x ditambah 4 kurang dari sama dengan 8. Misalnya gitu. Kita mencari, ini kan HP1 ya. HP1 udah dapat. Terus kita nanti nyari dan HP2-nya. Nah, berarti langkah pertama kita kurangin 4 nih kedua ruas supaya ini habis. Jadi min 2x tambah 4 dikurang 4, sisa min 2x. Karena dikurangin 4, ya tanda pertidaksamaan nggak berubah dong gitu kan. Dikurang dari sama dengan 8 dikurang 4, 4. Nah, sekarang tujuan kita kan mencari batas x-nya gitu ya. Jadi kita usahain ini sisa x doang. Berarti kedua ruas kita bagi min 2. Berarti x kurang dari sama dengan min 2. Ayo, udah tepat nggak nih? Ayo, udah tepat? Nah, enggak dong gitu kan. Karena lagi-lagi aturannya adalah kalau misalnya dibagi ataupun dikali suatu apa ya? Kalau di sini ya aku hapus ya. Dibagi ataupun dikali dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya berubah gitu kan. Dari yang tadinya kurang dari sama dengan, ketika kita bagi nih dengan min 2, ya udah jadinya lebih dari sama dengan. Oke? Jadi inilah HP2. Nah, karena di soal misalnya nih, ini dan ini, berarti kita cari irisan dari himpunan penyelesaian 1 dan 2. Gitu ya. Jadi lagi-lagi pokoknya kalau misalnya dia bilangnya dan, berarti kamu cari irisannya. Gitu. Kalau atau kamu cari gabungannya. Jadi kalau kita gambar nih, ya kan? Ini 2 sama min 2. Ini ada min 2, terus ini ada 2. X lebih dari 2. Berarti kan dia tidak sama dengan 2 kan? Berarti si 2-nya kopong nih. X lebih dari sama dengan min 2. Berarti si min 2-nya termasuk. Kan karena ada sama dengan ya. Sama dengan min 2. Berarti si min 2-nya penuh ya. X lebih dari 2. Kita coba cari dulu nih. X lebih dari 2 berarti ke sini. Nah ini, set. Ya kan? Terus X lebih dari sama dengan min 2. Berarti dari sini ke sini. Nah, karena dia soalnya itu adalah himpunan penyelesaian dari ini dan ini, berarti dia harus memenuhi keduanya, gitu kan? Jadi nggak boleh salah satu aja. Otomatis daerah ini nggak dong, gitu kan? Karena dia nggak memenuhi yang pertama, ya kan? Terus daerah ini udah pasti nggak memenuhi keduanya. Kalau daerah yang ini, dari sini ke sini batasnya, nah ini baru nih. Dia kan memenuhi yang hijau iya, yang biru iya. Berarti HP akhirnya itu adalah X lebih dari 2. Ya, jadi ingat yang 2 itu tuh kopong ya, makanya X lebih dari 2 aja. Oke? Nah, itu tuh yang masih simpel lah ya. Jadi intinya pahamin aja aturannya, jangan sampai nanti kamu bagi min 2 tapi kamu lupa nih di apa? Ganti tanda gitu. Karena ya sesimpel ini juga nanti hasil akhirnya bakal beda gitu ya. Nah, lanjut lagi dengan misalnya ada soal kayak gini. Bentuk kedua ya. Misalnya X plus 2 kurang dari 2x min 4, terus ini kurang dari x plus 3. Nah, ini tadi udah kita bahas gitu kan. Kalau misalnya ini aku kasih tanda gini deh, set. Nah, biar agak beda dikit. Nah, ketika tadi kita punya bentuk pertidaksamaan kayak gini, ini kan pasti bacanya 2x min 4 lebih dari x plus 2 dan, gitu kan, dan 2x min 4 kurang dari sama dengan x plus 3, gitu. Nah, untuk menyelesaikan kalau ada bentuknya kayak gini sampai 1, 2, 3, sampai 3 kayak gini, ada dua cara. Cara pertama, ya udah kamu kedua ruas diapain gitu kan. Misalnya nih, ujung-ujungnya kan kamu mencari X-nya itu di antara berapa sama berapa gitu kan. Berarti usahain ini jadi X gitu. Berarti apa yang kita lakuin? Ya, kedua ruas dikurangin X. Dikurangin X. Misalnya, itu yang pertama. Atau misalnya dari angkanya dulu bebas lah. Intinya bikin aja X-nya di tengah-tengah gitu ya.
Kalau kita kurangin X, berarti kan X plus 2 dikurang X, sisa 2 doang. 2X dikurang X, X. Ini masih ada min 4, kurang dari sama dengan X plus 3 dikurangin X, berarti sisa 3. Oke. Karena tujuan kita adalah mencari X sama dengan, ya udah, kedua ruas, ini bisa kita jumlahin 4. Supaya ini jadi habis kan. Nah, 2 ditambah 4 itu 6. Kurang dari X min 4 tambah 4 itu sisa X. Kurang dari sama dengan 3 ditambah 4 itu 7. Oke. Lagi-lagi ya, ketika kamu jumlahin 4, dia tidak mengubah tanda pertidaksamaan. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X-nya lebih dari 6 dan ya, X lebih dari 6 dan si X kurang dari atau sama dengan 7. Dengan 7. Kalau kita gambar nih, berarti ada 6 sama 7 ya. Ini 6, terus ini 7. Tapi ingat, yang 6-nya itu tidak termasuk, makanya ini kopong. 7-nya itu sama dengan 7 gitu kan, berarti 7 juga termasuk. Ya. Nah, berarti kalau dia lebih dari 6 dan harus kurang dari sama dengan 7, berarti ini nih, himpunan penyelesaiannya. Oke, makanya dia 6, itu kopong, 7. Nah, sesuai ya? Oke. Nah, cara kedua sebenarnya untuk kerjain ini adalah bisa kamu pecah, gitu ya. Nah, ketika kamu baca, misalnya, A kurang dari X kurang dari B. Berarti kan dia X lebih dari A dan X kurang dari B, gitu kan? Nah, udah dengan cara yang sama berarti bisa aja kamu kerjain dulu yang ini. Berarti 2X min 4 lebih dari X plus 2 dan si 2X min 4 itu harus kurang dari atau sama dengan X plus 3. Jadi ini yang pertama dan ini yang kedua. Udah, yang pertama dulu kali ya, kita cari. Sama nggak sih hasilnya nanti sama ini gitu ya. 2X min 4 itu lebih dari X plus 2. Jadi kedua ruas dikurangin X. Berarti 2X dikurang X itu X dikurang 4 lebih dari 2. Nah terus, kedua ruas kita jumlahin 4. Jumlahin 4. Berarti X dikurang 4 tambah 4 itu X. 2 tambah 4, 6. Lebih dari 6. Ini HP1. Terus yang kedua, yang ini nih. Si 2X min 4 itu harus kurang dari atau sama dengan X plus 3. Ini kurangin X gitu ya. 2X dikurang X kurang dari sama dengan 3. Terus ini plus 4. Atau pindah ruas gitu ya. Kalau udah terbiasa kayak gini mah udah gampang lah harusnya. Berarti 2X dikurang X itu X kurang dari sama dengan 7. Inilah HP2. Ingat yang tadi untuk baca modelan kayak gini, itu kata-katanya adalah dan. Berarti kamu cari HP1 dan HP2. Jadi kalau digambar, lebih dari 6 ini 6, kopong, kurang dari sama dengan 7, berarti 7-nya itu penuh. Lebih dari 6, berarti ke kanan, kurang dari sama dengan 7, berarti ke kiri. Karena dan, berarti cari irisannya. Nah, berarti irisannya apa nih? Ya udah ini kan. Jadi kalau dibaca HP akhirnya itu adalah 6 kurang dari X kurang dari sama dengan 7. Nah, sama kan? Gitu. Oke? Jadi pokoknya ya kalau kamu udah pahamin kata ini kamu bisa proses lah gitu ya. Yang kayak gini juga sebenarnya ya bisa diakalin gitu kan. Intinya gimana caranya supaya dapat nih batas-batas nilai X-nya. Bisa langsung atau mungkin mau kamu pecah itu nanti hasilnya bakal sama aja. Oke? Kita lanjut dengan bentuk lain. Nah, nanti kita bakal bahas untuk bentuk perkalian, pembagian, dan segala macam. Kita start dari yang simple dulu aja kali ya. Misalnya X plus 5 itu lebih dari 8. Kita mencari nih batas nilai X-nya yang memenuhi yang mana gitu kan. Jadi dengan cara ya kedua ruas boleh kita kurangin 8 dulu nih. Nah, ketika dikurangin 8 ya tanda pertidaksamannya nggak berubah kan. Nah, berarti X plus 5 dikurang 8. Jadi X min 3 itu lebih dari 0. Nah, sebenarnya ini bisa langsung kita cari kan. Dijumlahin 3 aja kedua ruas berarti X lebih dari 3 misalnya gitu. Udah dapat nih, inilah himpunan penyelesaiannya. Tapi kita mau coba tes ke garis bilangan. Bener nggak sih yang memenuhi itu harus lebih dari 3 gitu kan? Nah, berarti untuk ke garis bilangan kita perlu tahu titik kritisnya dulu. Titik kritis.
Titik kritis ini simpelnya adalah titik yang jadi patokan kita. Jadi ketika misalnya dari sini titik kritisnya itu, yaudah kita sama dengan 0 nih di sini. X min 3-nya 0, berarti kan X-nya 3. Nah, ini 3. Tapi si 3 itu kan nggak boleh ya. Karena dia harus lebih dari 0 aja. Nggak boleh sama dengan 0. Kalau kita masukin X-nya 3, 3 dikurang 3, 0 hasilnya gitu. Makanya ya si 3 itu jadi titik kritis tapi tidak sama dengan 3. Bayang ya maksudnya ya. Jadi 3 itu hanya sebagai patokan kita. Jadi kita bakal cari nih, apakah yang memenuhi itu di sebelah kanannya si 3 atau di sebelah kirinya si 3. Jadi inilah titik acuannya gitu, patokannya. Nah sekarang kita tes di sebelah kanannya si 3 gitu. Misalnya 4. 4 dikurang 3 hasilnya positif. 7 kurang 3 positif. 100 dikurang 3 positif. Jadi artinya berapapun nilai X yang kamu masukin di sebelah kanan si 3 ini, ya hasilnya bakal positif gitu ya. Nah sekarang di sebelah kirinya si titik kritis ini gitu kan, apakah sama-sama positif gitu kan. Jadi misalnya 1 deh, 1 dikurang 3 negatif, 0 dikurang 3 negatif, min 5 dikurang 3 negatif, min 10 kurang 3 negatif. Berarti berapapun nilai X yang di sini, ketika kamu masukin ke pertidaksamaannya, hasilnya bakal selalu negatif untuk kasus ini. Oke? Nah kita udah tahu nih, di sebelah kanan si titik kritis sama di sebelah kiri titik kritisnya itu nilainya apa nih untuk X min 3, kan? Nah, berarti yang mana jadi himpunan penyelesaiannya? Apakah daerah positif atau negatif? Atau boleh pilih salah satu aja? Atau gimana? Coba. Ayo, yang mana? Ya udah, lihat aja dari soalnya kan. Lebih dari 0 berarti artinya adalah daerah positif gitu. Jadi tinggal lihat aja soalnya. Kalau nanti soalnya kurang dari 0 berarti yang kamu pakai adalah daerah negatif gitu. Berarti yang memenuhi adalah yang ini. Oke? Nah, itu sesimpel, jadi sama ya hasilnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk perkalian nih. Kalau misalnya ada X min 3 dikali X min 4 itu lebih dari atau sama dengan 0 misalnya. Nah, di sebelumnya berarti kan kita cari titik kritisnya dulu gitu kan. Nah, titik kritisnya berarti ini kita nolin, dari sini 3, dari sini 4. Nah, berarti kalau kita uji satu-satu dulu deh gitu. Anggaplah ini kita uji untuk X min 3, terus kita uji untuk X min 4, baru kita uji untuk perkalian antara X min 3 dengan X min 4. Kita coba yang pertama dulu ya. Ini ada angka 3 nih. Coba. Pertanyaannya adalah si 3 ini kopong atau penuh untuk konteks yang ini soalnya. Coba, kopong atau penuh? Yoi, penuh ya kan? Karena si 3 itu boleh memenuhi gitu. Karena ini ada sama dengan 0 ya gitu. Jadi kalau kamu masukin 3 dikurang 3, 0. 0 itu ya sama dengan 0 gitu kan. Kalau sebelumnya kan dia lebih dari 0 aja. Jadi nggak boleh sama dengan 0. Makanya si 3 itu tidak termasuk gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya kita tes untuk bagian sini aja. X min 3 kayak tadi ya. Di sebelah kanannya 3 pasti berapapun nilai X yang kamu masukin pasti istilah positif semua nih. Di sebelah kirinya pasti negatif. Gitu ya. Terus yang kedua, untuk X min 4 aja. Jadi kita coba satu-satu dulu, kita tes satu-satu. Di 4 berarti bulat penuh juga ya. Karena dia boleh ini sama dengan 0, ini 4. Kalau kita mau cek bagian sininya aja, di sebelah kanannya 4, hasilnya apa? Saya 5, 5 kurang 4 positif. 10, 10 kurang 4 positif. Berarti ini semuanya positif. Di sebelah kirinya ini negatif. Nah, soalnya yang ditanya adalah perkaliannya. Gitu kan? Berarti ya udah kita satuin aja nih. Jadi kita sekarang punya titik kritis 3 dan 4. Nah, berarti kita sekarang mencari hasil perkaliannya itu tuh bakal positif atau negatif sih gitu kan. Ini kan batasnya di sini ya. Batasnya di sini. Nah, ini kan pasti daerahnya positif nih. Positif dikali positif, karena ini perkalian ya. Positif dikali positif ya pasti positif lah di sini gitu kan. Atau bisa kamu uji nih. 5 misalnya. 5 kurang 3 positif. 5 dikurang 4 positif. Positif kali positif positif. Terus di antara 3 dan 4. Nah, di sebelah sini dia positif. Tapi di yang kedua dia negatif nih. Jadi positif kali negatif, negatif. Yang terakhir, ini negatif, ini juga negatif nih. Ya kan, negatif kali negatif, positif. Nah,
karena dia mintanya lebih dari atau sama dengan 0, berarti kamu cek yang daerah positif aja. Berarti bisa ini, bisa ini. Ayo, bisa ini tuh kata-kata yang tepat apa? Coba misalnya kita tulisin dulu deh, HP-nya. X lebih dari sama dengan 3. Terus ini X, lebih dari sama dengan, salah. Kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan 3. Kalau yang ini lebih dari sama dengan 4. Ini kira-kira kata-kata yang tepat tuh dan apa atau? Yuk. Nah, ingat lagi yang tadi ya. Kalau dan dia harus memenuhi keduanya gitu. Kalau misalnya kita tulisin di sini dan, ada nggak sih bilangan yang memenuhi ini dan ini sekaligus? Memenuhi daerah sini sama memenuhi daerah sini pada saat yang bersamaan. Ada nggak? Jelas nggak ada gitu kan. Nggak mungkin dia memenuhi di sini tapi sekaligus memenuhi bagian sini juga gitu ya. Jadi ya pasti salah satu dong. Entah itu sebelah kiri ini aja atau yang kanan ini aja gitu. Makanya himpunan penyelesaian akhirnya itu adalah X kurang dari sama dengan 3 atau X lebih dari atau sama dengan 4. Oke? Nah, jadi bagian yang sini sebenarnya udah kebayang lah ya. Tadi kita ngecek satu-satu tuh untuk biar kelihatan gitu. Tapi ya yang pasti kamu bisa langsung ke step yang ini. Misalnya nih soalnya itu biasanya bentuk kuadrat ya. Kayak X kuadrat min. Berapa ya? Min 8X plus 15 misalnya kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kita kan mencari batas-batas nilai X-nya gitu kan untuk jadi nanti titik kritisnya. Kalau bentuknya kayak gini, kita cari dulu aja akar-akarnya gitu kan. Berarti ini kita faktorin aja dulu. Supaya nanti kita tahu batas-batas X-nya. Nah, dikaliin 15 dijumlahin min 8. Berarti X min 5 sama X min 3. Berarti titik kritisnya itu adalah X min 5 sama dengan 0, yang mana itu 5 gitu ya. X min 3 sama dengan 0, yang mana itu 3. Jadi kita masukin nih ke garis bilangan. 5 sama 3, berarti 3 dulu, terus 5. Oke, ini bulat penuh ya, karena dia boleh sama dengan 0. Nah, langsung deh kamu uji di daerah sini misalnya. Kamu tes misalnya angka 6. 6 dikurang 5, positif. 6 dikurang 3, positif. Ya udah, ini udah pasti fix positif semua. Oke. Di sebelah sini, 4 misalnya. 4 dikurang 5, negatif. 4 dikurang 3, positif. Negatif kali positif, negatif. Terus sebelah sini, 2 misalnya. 2 kurang 5, negatif. 2 kurang 3, negatif. Negatif kali negatif, positif. Nah, biasanya itu bakal selang-seling. Tapi ada beberapa kasus juga nanti dia nggak selang-seling. Nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Tapi pokoknya uji aja gitu. Misalnya pakai angka berapa gitu ya. Tapi bisa juga sih sebenarnya dilogikain gitu ya. Nah, ini mah harusnya kalau X-nya lebih dari 5 udah pastilah positif misalnya gitu. Nah, yang mana yang kita pakai ini adalah tinggal cek bagian sininya. Gitu kan? Kurang dari atau sama dengan 0. Berarti kamu bakal pakai daerah yang negatif. Berarti yang ini. Oke, udah tinggal baca deh. Kalau yang ini kan berarti dia harus memenuhi lebih dari 3, lebih dari atau sama dengan 3, terus harus memenuhi juga yang kurang dari atau sama dengan 5, gitu. Berarti untuk ngebaca ini, himpunan penyelesaiannya itu adalah 3 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 5. Atau bisa dibaca sebagai ini, X lebih dari sama dengan 3, dan kurang dari atau sama dengan 5. Oke? Jadi gitu ya tahapnya. Yang pertama, pokoknya cari dulu aja titik kritisnya. Kalau bentuknya kuadrat berarti kamu cari akar-akarnya. Ya. Terus setelah cari titik kritis baru uji. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat bagian sini, sebenarnya kan kita bisa konekin sama materi fungsi kuadrat yang udah kita bahas. Oke? Nah kalau dia A-nya itu lebih dari 0, berarti kan grafiknya itu terbuka ke apa? Ke atas dong ya kan? Ke sini nih. Set. Terus kita cari kan akar-akarnya, artinya titik potong dengan sumbu X-nya. Dia memotong di 5 sama 3. Berarti kalau misalnya kita gambar nih modelnya gini nih. Anggaplah gini ya. Nah, ini 3, ini 5. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini tadi, di sebelah kirinya 3 itu daerahnya positif. Di antara 3 sampai 5 daerahnya negatif. Terus di sebelah kanannya 5 itu positif. Nah, dia sesuai kan sama gambar ini. Coba. 3 sampai 5 daerahnya kan di sini ya. Ini negatif semua nih. Di sebelah kanannya 5
Ya positif kan? Di sebelah kirinya 3 positif. Nah, makin kebayang nggak sih koneksinya, ya kan? Jadi ya kita bisa ngelihatnya juga dari grafik gitu. Cuman kan ya nggak mungkin kita gambarin semua grafiknya gitu ya. Tapi ya bisa lah, ya ini opsi lain lah gitu kan. Opsi supaya ini jadi lebih masuk akal gitu. Kenapa positif, negatif, positif gitu kan? Nah, makanya ada juga nanti beberapa soal yang bisa aja di atas semua gitu kan. Ketika misalnya nanti definite, kayak gini semua berarti untuk berapapun nilai X ya dia positif semua. Gitu ya. Ada mungkin definisi negatif dan segala macam. Pokoknya jangan ngerasa bahwa kayak pertidaksamaan, fungsi kuadrat, karena itu saling berkaitan sebenarnya. Gitu. Oke? Bentuk perkalian udah, sekarang kita coba bentuk pembagian. Sebenarnya konsepnya sama aja ya. Nah, kita coba dari yang simple dulu aja. Misalnya, X plus 4 terus dikali dengan X min 5 per berapa? Misalnya X min 3 deh. X min 3 terus ini lebih dari 0. Nah, oke. Pertama, kita udah punya nih bentuknya perkalian, berarti kita bisa langsung tahu titik kritisnya. Titik kritis. Oke, karena ini udah dipecah-pecah gitu kan. Dari sini itu min 4, terus dari sini itu 5, terus dari sini itu 3. Kayak berarti kalau misalnya kita mau bikin ke garis bilangan, min 4 dulu gitu ya, min 4, terus ini 3, terus ini 5. Ya anggap lah ya, nggak usah terlalu presisi banget lah ininya ya. Pokoknya urutannya benar, min 4 dulu, baru 3, baru 5. Nah, sekarang kita cek dulu nih, apakah dia bulat penuh atau kopong gitu kan. Dari pertidaksamaannya, otomatis karena bentuknya pecahan, ya penyebutnya nggak boleh 0 gitu kan. Pertama, pasti penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti dia nggak boleh sama dengan 3. Makanya si 3 udah fix banget nih kopong. Gitu kan. Terus yang kedua, min 4 sama 5. Nah, boleh nggak sih dia sama dengan 5? Ya, boleh nggak? Si X-nya ini sama dengan 5, boleh nggak? Nah, pasti nggak boleh dong. Karena kalau kamu masukin nih 5 nih, 5 dikurang 5, 0. Ya hasilnya 0 dibagi berapapun kan 0 nih. Dibagi bilangan di sini. Asalkan di sini bukan 0 ya. Jadi pasti hasilnya ini 0 kalau misalnya kamu masukin X-nya 5. Sementara di soal dia maunya lebih dari 0 aja. Nggak boleh sama dengan 0 gitu. Jadi si 5 udah pasti nggak boleh gitu kan. Sama halnya dengan min 4. Kalau kamu masukin min 4 tambah 4, 0. Nah, sementara dia maunya lebih dari 0 aja. Lagi-lagi ya, tidak ada sama dengan 0 di sini. Gitu. Makanya, ya min 4 itu tidak termasuk, 5 juga tidak termasuk, dan penyebutnya udah pasti, nggak boleh, ya kan, sama dengan 0. Oke, karena pembagian dibagi 0 itu tak terdefinisi. Makanya udah pasti yang pertama yang mau kita cek adalah penyebutnya. Gitu kan? Kalau pembilangnya bisa aja sama dengan, tapi tergantung soalnya gitu. Kalau lebih dari 0 aja atau kurang dari 0 aja, ya udah pasti nggak boleh 0 gitu ya. Jadi kesimpulannya yang ketiga ini bulat kopong ya. Bulat kopong dan pokoknya kopong nih, nggak termasuk semuanya ya. Sekarang kita cek ke tandanya. Di sebelah kanannya 5. Ya udah pokoknya uji aja gitu kan. Misalnya 6 positif, ini positif, ini positif. Ya udah pasti ini positif. 4 misalnya. Positif, negatif, positif, negatif. Dan positif dikali negatif dibagi positif. Hasilnya negatif. Terus ini 0 misalnya. 0 tambah 4 positif. 0 dikurang 5 negatif. 0 dikurang 3 negatif. Positif, ini positif juga. Berarti hasilnya. Dan yang terakhir, misalnya min 5. Min 5 tambah 4 negatif. Min 5 dikurang 5 negatif. Min 5 dikurang 3 negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Nah, udah tinggal caranya sama aja yang sebelumnya kan. Lebih dari 0. Pokoknya tergantung soalnya mintanya apa. Kalau dia lebih dari 0, berarti yang kita pakai adalah daerah positif. Kalau nanti kurang dari 0 di sini, ya berarti kamu pakai daerah negatif. Gitu aja. Lebih dari 0 berarti ini ya. Ini sama ini. Nah, ya udah deh tinggal baca ya kan. Coba, kalau dia ada di antara kayak gini, di himpunan penyelesaiannya adalah X-nya harus lebih dari min 4, ya, bentar.
Yang ini kan dia harus memenuhi ini dan ini gitu ya. Si X lebih dari min 4 dan kurang dari 3. Tapi bisa juga yang ini. Jadi bisa ini atau ini gitu kan. Berarti salah satu dari sini aja sebenarnya udah memenuhi gitu ya. Makanya kata yang tepat dari sini adalah atau si X-nya lebih dari 3. Oke? Gampang ya? Nah, sekarang kita coba yang bentuk kuadrat deh, biar agak menantang sedikit. Nah, misalnya bentuknya apa ya? Oh ini, X kuadrat min 2X min 8 kurang dari atau sama dengan 0. Oh, pecahan aja deh. Per X plus 3 misalnya. Oke. Nah, ini udah langsung ketemu kan titik kritisnya. Kalau bentuknya kuadrat atau mungkin pangkat 3 atau apa, ya kamu usahain dulu aja cari apa ya, cari akar-akarnya gitu ya. Atau cari aja dulu, jabarin atau faktorin gitu ya. X kuadrat min 2X min 8. Berarti kan ini X min 4 dikali dengan berapa? X min 4 dengan X plus 2 gitu ya. Per X plus 3. Ini kurang dari sama dengan 0. Berarti titik kritisnya itu adalah dari sini 4, min 2, min 3. Berarti min 3 dulu, terus min 2, baru 4. Oke. Pertama udah pastilah penyebutnya nggak boleh 0. Ya kan? Berarti dia si min 3 itu pasti bulat kopong. Yang kedua, di sini soalnya itu kan kurang dari atau sama dengan 0. Jadi boleh nih sama dengan 0. Berarti kalau kita masukin 4 boleh dong. 4 dikurang 4 kan 0 gitu kan. Berarti ya ini penuh. Min 2 tambah 2, 0. Berarti ini penuh. Nah, udah deh. Tinggal uji. Ya kan? Belakangnya 4. Misalnya 5. Positif, positif, positif. Ini positif. 0. Negatif dikali positif, negatif. Dibagi positif, itu negatif. Min 2,5 misalnya. Ya kan? Min 2,5 negatif. Ini negatif. Terus yang ini positif. Berarti dia positif. Min 4. Min 4, min 4 negatif. Negatif dikali negatif, positif, terus dibagi sama negatif. Berarti dia negatif. Karena dia kurang dari sama dengan 0, berarti yang kita pakai adalah daerah negatif. Berarti yang ini, terus yang ini. Ya udah, tinggal dibaca deh. Berarti apa tuh himpunan penyelesaiannya? Bisa ini, ya kan? Bisa ini. Ya, yang pasti ini nggak mungkin apa namanya bersamaan gitu kan, nggak mungkin bisa nih ada bilangan yang memenuhi ini dan ini. Berarti otomatis kata-kata yang paling tepat adalah atau. Berarti yang pertama dia X-nya kurang dari min 3. Ya, kurang dari aja ya, karena dia kopong nih. Atau yang ini. Ya, ini harus memenuhi lebih dari sama dengan min 2 dan kurang dari sama dengan 4. Berarti bacanya gini, min 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 4. Atau X-nya lebih dari atau sama dengan min 2 dan kurang dari atau sama dengan 4. Nah, makanya penting banget ya untuk yang kopong penuh gitu kan. Karena salah ini aja nih. Kalau kamu masukin sama dengan, bisa aja nanti ada opsi yang jebakannya kayak gitu kan. Makanya untuk hati-hati banget untuk nentuin dulu ini bulat penuh atau kopong gitu ya. Gitu. Oke, sekarang kita naikin lagi ya tipikal soalnya. Misalnya gini, X kuadrat min 3X ditambah 4 per, misalnya dia 3 min X, itu lebih dari sama dengan X. Kalau sebelumnya kan lebih dari sama dengan 0 gitu ya, udah tau lah caranya gitu ya. Nah sekarang kalau ada nih di ruas kanan kayak gini. Kayak pertanyaan pertama adalah, boleh nggak sih kalau langsung aja yang ini? Kayak kita ngerjain persamaan gitu kan. Ini kita kaliin 3 min X kedua ruas, jadi X dikali 3 min X, boleh nggak? Ayo, boleh nggak? Nah, ini bisa aja benar, bisa aja salah gitu. Tapi kita nggak bisa mastiin. Kenapa? Coba, misalnya gini. 6 dibagi 2, itu kan 3. 3 itu kurang dari 5, misalnya gini. Ketika kita kaliin 2 kedua ruas, berarti kan 6 bagi 2 per 2, itu sisa 6. 5 kali 2, 10. Oke? Nah, apakah 6 kurang dari 10? Ya, benar. Ya kan? Nah, ini masih benar. Gitu. Tapi kalau misalnya 6 per min 2 itu min 3 itu berapa? Kurang dari 5. Ini kan masih tetap kurang dari 5 sebenarnya, gitu kan? Tapi ketika kedua ruas kita kali dengan min 2.
Berarti kan ini 6, 5 kali min 2 itu min 10. Apakah 6 kurang dari min 10? Ya enggak, ya kan? Tidak tepat gitu. Makanya ada beberapa yang kalau misalnya kita udah bisa mastiin nilainya positif, ya tanda pertidaksamannya tetap. Tapi kalau bisa aja nilai yang dibawa ini negatif, ya harus diubah pertidaksamaannya gitu kan. Tanda pertidaksamaannya harus berubah gitu. Makanya karena ini kita belum tahu pasti gitu kan. Nah, berarti caranya adalah jangan langsung dikali silang. Itu makanya di pertidaksamaan tuh nggak boleh langsung aja dikali silang gitu ya. Tapi yang kita lakukan adalah pindah ruas aja. Jadi kita nggak menghilangkan si penyebutnya gitu. Kalau ini kan jadinya bukan pecahan lagi kan. Jadi kayak bawahnya seolah-olah jadi hilang gitu ya. Nah ini berarti kita tetap jadiin aja si 3 min X-nya ada. Berarti dengan cara X-nya aja yang pindah ke ruas kiri. Ya, jadi tidak kali silang gitu ya. Tidak kali silang. Tapi sebutnya pindah ruas gitu ya. Pindah ruas. Nah, kayak biar gampang ingat aja nih sebenarnya. X kuadrat min 3X ditambah 4 per 3 min X dikurang X lebih dari sama dengan 0. Jadi, pokoknya kita pindah ruas nanti ujung-ujungnya kanannya itu 0 gitu ya. Nah, kalau ngerjain pecahan, berarti udah kita samain aja penyebut ya. X kuadrat min 3X ditambah 4 per 3 min X. Berarti ini kurang X dikali 3 min X per 3 min X. Ya kan? Kalau ini dibagi sisa X doang. Ya, pokoknya samain penyebut lah intinya. Terus ini bisa kita satuin jadinya X kuadrat min 3X tambah 4 min X dikali 3 min 3X min X dikali min X plus X kuadrat per penyebutnya 3 min X lebih dari atau sama dengan 0. Terus ini kita hapus aja kali ya. Atau ke kanan deh. Ini aku lanjutin ke sini. Set. Nah, X kuadrat plus X kuadrat berarti 2X kuadrat. Terus min 3X min 3X itu min 6X. Ini masih ada 4 ya. Per 3 min X lebih dari sama dengan 0. Supaya bentuknya lebih sederhana, kedua ruas bolehlah kita bagi 2 ya. Nah, ingat kalau dibagi sama bilangan positif itu tanda pertidaksamaannya nggak berubah. Ya, tapi kalau misalnya dikali ataupun dibagi bilangan negatif baru yang berubah gitu ya. Tanda pertidaksamaannya berubah. Kalau ini kita bagi 2 berarti kan ini sisanya X kuadrat min 3X plus 2 per 3 min X lebih dari sama dengan 0 dibagi 2 itu 0. Nah, ya udah ini mah tinggal samain aja kayak langkah yang sebelumnya kita bahas gitu kan. Kita tinggal cari titik kritisnya, terus uji garis bilangan. Supaya dapat titik kritisnya kita faktorin dulu ya. Berarti ini X min 2, X min 1, terus ini 3 min X lebih dari atau sama dengan 0. Kita masukin titik kritisnya ke dalam garis bilangan. Dari sini 2, 1, sama 3. Berarti 1, 2, sama 3. Oke, aman ya? Nah, karena dia lebih dari atau sama dengan 0, pertama penyebutnya kan nggak boleh 0 ya. Berarti 3 dikurang X itu tidak boleh sama dengan 0 atau X-nya nggak boleh sama dengan 3. Berarti otomatis si 3-nya ini kopong. Yang kedua, karena dia boleh sama dengan 0, berarti kalau kamu masukin 2, 2 dikurang 2, 0 boleh. Kan masih memenuhi pertidaksamaannya gitu lah ya. Terus 1 juga masih memenuhi ya. Nah, berarti yang kopong itu cuma si 3 doang. Oke, lagi-lagi ini harus jeli banget karena nanti bakal berpengaruh ke hasil akhirnya ya. Terus sekarang kita tes nih. Ya kan, kita tes kalau di sebelah kanannya 3. 4 dikurang 2, positif, positif, negatif. Berarti ini minus. 2,5 misalnya. 2,5 positif, positif, positif. Ini positif. 1,5 negatif, positif, positif. Berarti dia negatif. Terus 0. Negatif dikali negatif, positif. Positif dibagi berapa? Positif, ya positif. Pokoknya tes aja lah gitu ya. Lebih dari sama dengan 0, berarti yang kita pakai adalah daerah. Nah, ini dia nih. Ya, berarti ini atau yang ini. Jadi, HP-nya pertama adalah X kurang dari sama dengan 1. Atau X-nya lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 3. Nah, makanya nanti hati-hati ketika nanti kita tulis kayak gini, misalnya kelupaan nih, semuanya bulat penuh gitu kan. Ya udah pasti salah kitanya gitu kan, karena 3-nya nggak boleh. Lagi-lagi ya, cek dulu untuk
titik kritisnya itu termasuk atau enggak. Pertanyaan berikutnya adalah apakah selalu nih kita udah ngerjain apa dari tadi selalu tuh selang-seling gitu, min plus min plus. Nah, ada nggak sih kasus di mana dia ternyata nggak selang-seling? Nah, kita coba pakai contoh aja ya. X kuadrat min 4x terus ditambah 4 per x plus 1 misalnya kurang dari 0. Nah, ini berarti kita cari faktornya dulu ya. Berarti x min 2 dikali x min 2 per x plus 1 kurang dari 0. Berarti pembuat nolnya itu adalah 2 sama min 1. Ini min 1, terus ini 2. Karena dia kurang dari 0 aja, berarti dua-duanya kopong ya. Nggak ada yang 0 lah gitu ya. Si 2 itu tidak termasuk, si min 1 juga udah pasti karena dia penyebut, tidak termasuk juga. Sekarang kita cek di sebelah kanannya si 2. Saya 3. 3 kurang 2 positif, positif, positif. Berarti ini udah pasti plus. Nah, misalnya kita uji di sini 0. Cek 0 misalnya. 0 dikurang 2 negatif. 0 dikurang 2 negatif. Per 0 ditambah 1 positif. Negatif dikali negatif dibagi positif hasilnya. Nah, ini dia. Ya kan? Terus yang ketiga, kita cek misalnya min 2 gitu. Min 2 dikurang 2 negatif. Min 2 kurang 2 negatif per min 2 tambah 1 itu negatif. Positif dibagi negatif. Ya, baru ini negatif. Ternyata nggak selang-seling gitu ya. Makanya ada beberapa kasus yang dia tuh ya bisa aja nilainya ini plus lagi baru min gitu kan. Kalau misalnya tadi kita langsung nebak ini plus, ini min, ini plus, ya pasti himpunan penyelesaiannya juga pasti beda kan. Nah, terus selanjutnya yang kita cari adalah daerah yang kurang dari 0, berarti daerah negatif, berarti ini aja. Oke, kebayangnya kalau tadi kita ini bikinan negatif terus ini positif, ya bisa jadi HP-nya itu di antara min 1 sampai 2 gitu. Berarti HP yang tepat itu adalah yang X kurang dari min 1 aja. Oke? Nah, itu. Terus paling satu lagi untuk penutup kali ya, untuk materinya itu bisa aja. Ini kan kebetulan semuanya bisa kita faktorin gitu ya. Ini juga bisa difaktorin, segala macam. Terus kita coba ambil satu soal yang ini. X kuadrat min X ditambah 1 gitu ya. Terus dikali dengan X plus 2 per berapa? X plus 4. Kurang dari sama dengan 0 misalnya. Kalau kita cek yang bagian sini, agak susah gitu kan. Kalau misalnya nyari faktornya, kalau dikaliin 1 dijumlahin min 1. Ya, mungkin gimana pun kita memfaktori dia tuh nggak bakal ketemu. Nah, kalau pakai rumus ABC, apa yang terjadi? Yo, kalau pakai rumus ABC apa yang terjadi? Diskriminannya bakal kurang dari 0. Iya nggak sih? Coba cek diskriminan deh. B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 1 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 1. Berarti 1 dikurang 4 min 3. Ya udah nggak bakal dapat akar-akar realnya gitu kan. Atau ini namanya adalah definite. Ya. Ketika D-nya kurang dari 0 berarti pasti gitu. Definite arti itu pasti ya. Bisa aja dia positif, pasti positif, definite positif, atau definite negatif. Nah, definite positif, def positif itu syaratnya adalah ketika D-nya kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0. Definite negatif itu ketika D-nya kurang dari 0 sama A-nya kurang dari 0. Jadi bentukannya tuh AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, di soal ini A-nya itu kan 1 ya. Berarti A-nya itu lebih dari 0. Makanya ini udah pasti gitu. Atau definite positif. Jadi berapapun nilai X yang kamu masukin ke dalam sini, pasti selalu nilainya positif. Jadi kalau ada kasus kayak gitu ya udah langsung kamu anggap oh ini positif nih. Jadi tidak perlu cari titik kritis lagi karena ya untuk berapapun nilai X untuk di sininya udah pasti hasilnya nanti positif. Nah, berarti yang kita uji adalah sisanya. Yaitu si X plus 2 sama si X plus 4. Itu kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti yang kita masukin ke titik kritisnya adalah min 2 sama min 4. Ini min 2, min 2, kebalik kan tuh. Min 4 dulu ya. Min 4, terus baru di sini min 2. Nah, penyebutnya kan nggak boleh sama dengan 0, berarti otomatis min 4 kopong.
pembilangnya itu kan sama dengan 0 nih soalnya. Boleh nih sama dengan 0. Berarti boleh dong min 2 gitu kan. Berarti ini penuh. Nah, tinggal diuji lagi nih, ya kan? Misalnya di sini cek 0. Nah, tapi jangan lupa ini. Ini udah pasti positif. Jadi positif dikali 0 tambah 2 positif per positif. Berarti di sini positif. Terus uji lagi di sini misalnya min 3. Positif dikali. Min 3 tambah 2 negatif. Min 3 tambah 4 positif. Nah, berarti ini negatif dibagi positif. Hasilnya negatif. Terus cek satu lagi, min 5 misalnya. Berarti ini udah pasti positif kan? Positif. Terus min 5 tambah 2 negatif. Min 5 tambah 4 negatif. Ini negatif nih. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Karena dia kurang dari sama dengan 0, berarti yang kita pakai adalah daerah negatif. Berarti yang ini. Nah, didapatlah himpunan penyelesaiannya adalah si X-nya harus lebih dari sama dengan. Enggak dong, ya kan? Lebih dari aja, karena 4-nya nggak boleh sama dengan, gitu kan? Si 4, X lebih dari min 4, dan X kurang dari atau sama dengan min 2. Nah, inilah dia. Oke? Jadi, sebenarnya cara pengerjaan itu sama, tapi kadang-kadang pertama, dia belum tentu selang-seling, tergantung fungsinya, karena bisa aja nih fungsinya untuk suatu nilai X dia positif, nih positif lagi gitu kan. Terus yang kedua, kalaupun nggak bisa difaktoring ya kemungkinannya masih ada dia definite atau enggak gitu kan. Nah, definite positif syaratnya ini, definite negatif syaratnya ini. Tapi lagi-lagi positif negatifnya jangan diilangin, tapi ini masih masuk ke titik hasil pengujiannya juga nanti di garis bilangan ya. Jadi ini cukup membantu kita lah, udah ini positif nih, tinggal uji sisanya aja gitu. Oke?